Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Dewi Riani. Apa kabarnya nih ibu-ibu online? Mudah-mudahan kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Share kegiatan hari ini bun. Ini sebenarnya harusnya videonya aku satuin sama video sebelumnya yang aku beres-beres rak piring itu. Cuman karena ngelihat durasinya kok panjang banget gitu ya. Jadi ya udah aku bagi dua aja. Ini tuh kegiatan aku di pagi hari, bangun tidur gitu ya. Bajunya masih sama ya bun, karena memang tidurnya ya masih pakai baju itu dan bangun. Ini aku belum mandi. Ini habis tadi bangun 3:30 langsung cuci muka, sikat gigi, ya bersih-bersih dulu lah ya ke kamar mandi gitu. Terus baru mulai beraktivitas. Ini aku beresin dulu gitu ya. Ini tadi ada tepung bekas bikin kue sorenya gitu, baru sempat aku beresin karena kemarin sorenya itu si adik agak rewel gitu ya karena lagi batuk pilek gitu. Memang sekarang ini nggak tahu ya bun, ini di daerah aku aja atau mungkin di tempat bunda-bunda juga gitu. Di daerah aku tuh lagi banyak banget yang batuk pilek gitu ya bun ya, tetangga sekitar rumah gitu ini tuh semuanya gitu ya kayaknya lagi pada batuk pilek gitu. Terus sampai nanyain teh batuk enggak gitu, anaknya gimana. Sama gitu aku juga gitu, cuman mungkin aku nggak terlalu lah ya, cuman kayak bersin-bersin minum obat dah sembuh gitu. Yang paling susah gitu yang anak-anak sih gitu, apalagi kemarin anak aku yang kedua sama yang ketiga tuh sempat sakit gitu ya bun ya di minggu kemarin itu gitu. Jadi pas habis saudara aku hajatan itu mereka itu badannya panas banget gitu sampai aku bawa ke bidan gitu. Lumayan jadinya ngeluarin uang gitu ya bun ya. Memang kesehatan itu penting banget ya bun ya. Mahal tuh bener deh kalau ada yang bilang sehat itu mahal, bener mahal. Karena kalau udah sakit ngeluarin uang tuh lumayan ya bun ya biayanya gitu. Sekali ke dokter itu bisa 60.000 atau 70.000 gitu ya, tergantung obat yang dikasihnya gitu. Aku nggak pakai BPJS ya bun ya, karena aku ke bidan aja yang lebih dekat, nggak ke puskesmas karena lebih dekat ke bidan daripada ke puskesmas gitu. Ada puskesmas yang pembantu puskesmas kecil gitu, tapi bidannya juga kadang ke puskesmas yang satunya gitu. Jadi ya ujung-ujungnya ke rumah bidannya aja lah yang lebih cepat gitu. Karena panik ya bun ya ngelihat anak-anak kalau udah panas gitu, ngelihat badannya udah demam gitu, kayak aduh panik deh. Aku tuh paling nggak bisa kalau ngelihat anak sakit tuh, kayaknya akunya juga jadi ikutan pusing gitu, ikutan sakit gitu. Cuman kalau sekarang tuh lebih tenang gitu, nggak kayak dulu waktu anak pertama gitu ya. Kalau ngelihat anak pertama demam gitu, panas gitu, itu aku bisa nyampe aduh ini gimana, paniknya tuh luar biasa gitu. Kalau sekarang tuh lebih santai gitu, kayak udah tahu oh iya kalau panas tuh penanganan pertamanya begini dulu deh. Aku biasanya dibalurin itu loh bun, parutan bawang gitu. Kalau aku itu dikasih tahu sama orang tua aku, mertua aku juga ngasih tahu sama gitu ya, resep zaman dulu gitu. Itu aku pakein itu, terus aku kompres pakai air hangat. Terus kalau pilek aku siapin air hangat yang dipakein minyak kayu putih gitu, aku deketin ke hidungnya anak-anak gitu. Itu biasanya netes sendiri tuh si itulah ya lendir-lendir yang di hidung gitu, itu biasanya netes sendiri dan itu melegakan. Kalau nggak pakai inhaler gitu. Ya udah lumayan lah ya, udah anak 3 udah pengalaman gitu. Gimana kalau anak sakit gitu, masih ada panik-paniknya, cuman nggak sepanik dulu gitu ya waktu anak baru 1 gitu. Aduh capek ya bun ya kalau ngomong nyerocos gitu tuh, capek sih. Kalau aku kayak ngelihat channelnya, mungkin bunda-bunda tahu juga ya channelnya Terry Raradini kalau nggak salah ya. Itu kan ngomong terus gitu ya, heboh gitu ya ngomongnya. Aku suka ngedengerinnya, tapi aku ngebayangin itu dubbingnya gimana gitu, dan kata-katanya tuh bisa pas gitu ya. Aku seneng banget gitu kalau ngedengerin beliau lagi cerita gitu ya, apalagi kalau cerita belanja bulanan, belanja mingguan gitu, terus cerita mau pergi ke pasar gitu, yang ngomongnya bunda-bundi gitu aku suka gitu ya.
Tapi aku ngebayangin dubbingnya, aduh pasti itu capek banget. Aku aja yang cuman ngomong begini doang nih Bun ya, yang sederhana ala kadarnya gitu ya, yang ya udah nggak tanpa teks, nggak aku pikirkan gimana aja, kayaknya udah lumayan ngos-ngosan gitu. Apalagi itu yang kayaknya terkonsep gitu, mungkin memikirkannya itu bisa beberapa hari sebelumnya tuh editnya, mungkin ya kalau yang udah profesional nggak bakalan lama lah ya. Tapi kalau aku lumayan nih Bun. Kayak tag video pagi, mungkin nanti ngeditnya siang gitu, terus nanti si suaranya malam, besoknya baru upload lagi gitu. Nggak yang bisa bikin video hari ini sorenya upload, aduh susah ya Bun ya. Apalagi aku ada bayi gitu ya, aduh kalau mau ngapa-ngapain tuh harus nunggu anak-anak tidur gitu, mau ngapa-ngapain nunggu anak-anak mainan dulu anteng gitu, nggak bisa sambil anak-anak ada di samping aku terus aku bikin video, aduh bakalan ribet, gagal pasti itu gitu. Kalau bunda-bunda gimana nih kalau bikin video? Biasanya pagi, siang, sore, atau malam, atau tengah malam begadang demi ketenangan, keheningan? Kalau aku enggak ya Bun ya, kalau sampai begadang aku nggak sanggup, karena aku tipe yang kalau kurang tidur itu pusing gitu, sakit nanti kepalanya tuh langsung nyut pagi-paginya gitu. Mungkin bisa kuat gitu, tapi kepalanya yang nggak mau gitu. Jadi nggak bisa lah ya kalau sampai harus begadang. Jadi aku sekarang tuh semampunya aja. Memang aku mengejar jam tayang ya Bun ya, karena jam tayang aku masih jauh banget gitu. Kalau aku bandingkan gitu ya Bun ya, lebih kayaknya bakalan lebih cepat tercapai itu 1000 subscribernya dibanding sama jam tayangnya, karena subscriber itu sudah memenuhi 40%-nya gitu ya, dan jam tayang itu baru 10%-nya, masih jauh banget, dan aku nggak tahu ini kapan gitu ya. Aku pengen juga gitu ya Bun ya, kayak bunda-bunda punya penghasilan gitu. Kayak kemarin ada video siapa gitu ya yang cerita tentang YouTube gitu, terus dapat penghasilan gitu, lumayan buat bantu-bantu memenuhi kebutuhan keluarga gitu, bisa buat ditabung, buat kebutuhan anak-anak lah, buat segala macam lah ya gitu. Aku juga pengen gitu, tapi untuk saat ini belum bisa gitu, karena belum mencapai yang diharapkan gitu. Mudah-mudahan lah suatu saat nanti aku juga bisa ya Bun ya. Sebenarnya kalau pengen cepet tuh harus konsisten gitu ya, cuman kalau aku masih agak susah nih Bun ya untuk mengatur waktunya, karena punya baby. Kadang aku udah siap nih mau bikin video, anak aku bangun gitu, akhirnya ketunda, ngurus anak dulu, anak udah anteng lagi baru bikin video, nanti anak bangun ngurus anak lagi, ya begitulah ya ngebagi-baginya gitu ya. Makanya nggak bisa yang kayak rutin setiap hari upload, nggak bisa lah ya gitu, masih menyesuaikan jadwalnya gitu, menyesuaikannya tuh sama anak-anak gitu. Kalau anak yang kedua sama anak pertama itu mereka bisa diajak kerjasama, meskipun mereka melek nih lagi mainan, aku bisa gitu bikin video. Tapi kalau lagi anak ketiga bangun itu nggak bisa gitu, tripod dibawa-bawa gitu kan, terus HP-nya malah diambil gitu ya, begitulah ya. Jadi agak susah gitu ya menyesuaikan jadwalnya gitu. Jadi tetap fokus ke dunia nyata dulu gitu ya Bun ya, sebelum ke dunia maya gitu. Aku pengen banget nih kayak bunda-bunda di luar sana gitu ya, yang beli ini dari gaji YouTube. Aduh, ngebayanginnya tuh kayaknya pengen banget gitu ya Bun ya. Beli sepeda listrik dari gaji YouTube, beli motor dari gaji YouTube, beli kulkas dari gaji YouTube. Aku pengen banget deh Bun. Karena memang sejujurnya ya, aku pernah lihat tuh di YouTube dari siapa? Bukan penganalisa, ahli bagian keuangan gitulah ya, Prita Gozi gitu, financial planner. Nah itu ya, kalau nggak salah ngomong aku ya, itu memang sebaiknya dalam rumah tangga itu keuangan itu ditopang dari dua-duanya gitu. Kalau memang
biar nggak ada perselisihan gitu. Tapi kalau memang dari suaminya sudah mencukupi, ya nggak apa-apa, istrinya nggak bekerja juga gitu, atau berdasarkan persetujuan bersama gitu, bisa gitu ya. Tapi kalau aku untuk saat ini belum bisa membantu karena ada baby, dan YouTube aku belum bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, jadi masih nunggu, masih berusaha lah ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa seperti bunda-bunda semuanya. Nah, ini udah di akhir video ya bun. Terima kasih buat bunda-bunda yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.